Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kalau saya merasa rugi tidak dapat pelatih Sintayong. Jadi maksudnya kan setiap zaman itu pasti punya proses yang berbeda, punya cara yang berbeda, punya style yang berbeda. Jadi dengan zaman yang sekarang sih banyak hal yang positifnya itu. Kalau saya merasa rugi tidak dapat pelatih Sintayong. Buat saya. Kalau artinya yang generasi sekarang harusnya bersyukur mereka dapat pelatih yang dengan detail ukur semua kemampuan itu diperbaiki. Ya contoh sekarang kita punya striker diperbaiki, harusnya berpikir positif. Oh, kekurangan kita di sini diperbaiki itu. Nggak usah banyak basa-basi deh, timnas sekarang bagus kok. Apalagi yang mau dipertanyakan. Maksudnya kalian mau buka dari tahun berapa sih? Emang kita pernah masuk sampai di lolos ke seri 3 begini? Belum ada kan? Ya, jadi apalagi yang mesti dipertanyakan timnas sekarang bagaimana? Ya memang mereka bagus. Jadi ya memang itu yang layak harus dipertahankan. Jadi kalau buat saya sih tanggapan miring dari rekan-rekan atau pencinta sepak bola yang minus bilang ya mungkin kan di otak mereka aja yang miring. Jadi mereka aja mungkin berpikir untuk bantu timnas saja belum tentu. Berpikir saja belum tentu. Tapi komen banyak. Jadi sudah lihat hal yang positif ini ya sebagai pencinta sepak bola, sebagai masyarakat. Ya kita tinggal support. Kamu support aja, apa susahnya sih? Cuman support aja. Itu tadi ya komentar dari salah seorang mantan striker legendaris timnas Indonesia alias The Living Legend, Rocky Putirai. Nah di sini kita nih bisa belajar nih, jika orang yang namanya orang pinter itu tapi kalau otaknya dipakai itu beda banget ya dengan orang yang ngakunya pinter tapi kalah oleh nafsu angkara dan kebenciannya. Di sini kita bisa lihat ya, jika yang namanya pemain bola sejati itu ya seperti ini. Yang dilihatnya itu kemajuannya, gimana caranya untuk maju menghadapi rintangan, bukan cuma ngeluh dan nyinyir. Buat kalian para bocil zaman now mungkin nggak kenal ya siapa Rocky Putirai. Dia ini tuh striker timnas yang udah melanglang buana di berbagai liga luar seperti Liga Ceko dan Liga Hong Kong adalah liga-liga yang pernah dibela oleh Rocky Putirai. Jadi jika pemain pengalamannya itu benar-benar banyak ya, pikirannya pasti terbuka lah. Jangan ini mah baru main di Liga Wakanda aja udah belagunya minta ampun, ngerasa lebih hebat dari pemain luar atau pemain diaspora. Ada. Sebab kalau orang berilmu itu biasanya ya makin berisi, makin rendah hati. Itulah kenapa Sintayong ini pengen lebih banyak pemain Indonesia itu untuk abroad alias main di luar negeri. Sebab pengalaman yang didapat di luar negeri akan membuat si pemain tersebut akan jadi pemain yang hebat. Bukan cuma soal skill tapi juga pola pikir. Oke, ini juga banyak yang salah paham atau belum paham nih, yakni soal timnas U23 masuk pot 1. Banyak yang bingung nih, pot 1 itu apa sih bang? Terus kenapa banyak yang girang banget Indonesia masuk pot 1? Oke, kita akan belajar sama-sama ya. Pot 1 itu untuk undian alias drawing dalam menentukan akan berada di grup mana di Piala Asia U23. Jadi yang namanya pot itu bukan grup resmi lo ya, tapi grup untuk diundi. Ada pot 1, pot 2, pot 3, pot 4 dan seterusnya. Nah nantinya pot-pot ini tuh diambil satu persatu buat dikocok nih di grup mana nih akan bergabungnya gitu loh. Lalu apa keuntungan Indonesia ada di pot 1? Pot 1 itu pot yang istimewa. Sebab setiap tim yang ada di pot 1 itu otomatis nggak akan ketemu dengan tim-tim yang peringkatnya di atas mereka. Contoh Indonesia ada di pot 1. Indonesia ini nggak bakalan ketemu dengan tim-tim yang raksasa lain di Asia. Nah ini nih tim-tim yang ada di pot 1. Semuanya tim-tim raksasa Asia kan? Bagaimana dengan tim-tim di pot lain? Ya belum ada, sebab kan kualifikasi Piala Asia U23 aja belum kelar. Nanti kalau kualifikasinya udah kelar, baru kita akan tahu nih
ada tim mana aja dan ada di pot berapakah mereka. Jadi udah paham ya, yang namanya pot itu bukan grup, tapi sebuah tempat untuk diundi lagi nih untuk menentukan akan di grup mana. Dan memang ini sejarah baru buat Indonesia. Sepanjang sejarah itu Indonesia ini belum pernah loh ya ada di pot 1 dalam undian. Biasanya ada di pot 2, 3, pot 4. Nah, kenapa Indonesia bisa ada di pot 1 dan dianggap tim raksasa Asia? Sebab Indonesia lolos otomatis ke Piala Asia U23 tanpa proses kualifikasi. Karena di Piala Asia kemarin Indonesia ini kan lolos ke perempat final. Jadi memang lucu banget ya, padahal nyata banget loh itu hasil kerja Sintayong. Tapi kok masih banyak aja ya orang Indonesia yang otaknya miring yang minta Sintayong out. Coba kalau timnas U23 kemarin itu nggak dilolosin sama Sintayong ke perempat final, ini ketemunya Jepang lagi, Korsel lagi, Arab lagi, Qatar lagi, apa nggak repot tuh? Makanya sadar dong kalian yang masih ngujat Sintayong. Lol dasar. Oke, seperti yang udah kami sampaikan di video sebelumnya, kita akan beberkan 25 pemain asing yang kabarnya akan masuk ke Indonesia di Desember 2024 sampai Januari 2025. Yang kami dapat sumbernya itu dari Dirjen Imigrasi. Tapi di sini kami disclaimer dulu ya, alias kami informasikan dulu, data ini tuh bisa berubah loh ya, bisa nambah, bisa berkurang. Kenapa demikian? Sebab ini kan data yang diberikan oleh agen pemain. Jadi gini nih, kami jelasin ya, agen pemain itu kan datang nih ke Dirjen Imigrasi. Dia ini bilang nih akan ada pemain atau warga asing yang dia minta, catat ya, dia minta untuk datang ke Indonesia pada bulan-bulan tertentu nih. Nah, dia kan harus ngasih berkasnya nih ke Dirjen Imigrasi. Sebab pemain ini kan mau kerja di Indonesia, bukan menjadi turis loh ya. Beda sama turis. Kalau turis itu kalau mau ke Indonesia ya cuma urus visa dari negara dia. Seminggu sebelum ke Indonesia kan cuma turis. Kalau pemain beda, dia mau kerja di Indonesia. Dan tentunya kami pun belum tahu loh ini para pemain ini akan ke klub mana. Sebab biasanya ada yang udah diminta oleh klub, ada juga yang cuma baru ditawarin ke klub. Jadi soal pemain-pemain ini nantinya apakah akan main di Liga Indonesia, Liga 1 atau Liga 2 ya kami pun nggak tahu, dan berikut nih rinciannya. Yang pertama Bruno Cunha Katanhede, Brazil, 22 Juli 1993 alias 31 tahun. Yang kedua Melvin Platje, Belanda, 16 Desember 1988 alias 35 tahun. Yang ketiga Mateus Antonio Souza dos Santos alias Mateus Pato lo ya, Brazil, 8 Juni 1995 alias 29 tahun. Yang keempat Pablo Augusto Carvalho, Brazil, 19 April 1996 alias 28 tahun. Yang kelima Duarte Valente, Portugal, 2 November 1999 alias 24 tahun. Yang keenam Luka Tagnos, Belanda, 27 September 1992 alias 32 tahun. Yang ketujuh Nikola Kovacevic, Serbia, 14 September 1994 alias 30 tahun. Yang kedelapan Anton Maglika, Kroasia, 11 November 1991 alias 33 tahun. Yang kesembilan Alexandre Rodriguez da Silva alias Alexandre Pato, 2 September 1989, 35 tahun. 10 Jose Brandão Gonçalves Junior, asal Brazil ya, alias Junior Brandão ya, 7 Januari 1991, 31 tahun. Yang ke-11 adalah Herlison Chayon de Souza Ferreira, asal Brazil, 5 Oktober 1990, 34 tahun. 12 Rafael Adalberto Gois de Oliveira alias Rafael Bastos, 21 April 1993 alias 31 tahun. Ini asal Brazil ya. 13 Anderson Aprisade Sales, Brazil, 16 Februari 1988 alias 36 tahun. 14 Weder Souza da Silva, Brazil, 7 Juli 1992 alias 32 tahun. Yang ke-15 adalah Rangelo Janga, asal Curacao, 16 April 1992 alias 32 tahun.
Yang ke-16 Daniel Mateo Bustos, Argentina, 9 Oktober 1992 alias 32 tahun. Yang ke-17 Mano Daniel Fernandes Sayes, Brazil, 11 Agustus 1997 alias 27 tahun. 18 Gil Martin, asal Brazil, 13 April 1991 alias 32 tahun. 19 Taiki Kagayama, asal Jepang, 14 Mei 1996 alias 28 tahun. Yang ke-20 Pierre Bolcini, Italia, 27 Februari 1999 alias 25 tahun. 21 Salifu Jata, asal Gambia, 11 Desember 1995 alias 28 tahun. Yang ke-22 ada Daisuke Komandai Sato, 20 September 1994 alias 30 tahun. Yang ke-23 Daniel Nicola Mansilla Dorado, asal Chili, 6 Desember 1994 alias 29 tahun. Yang ke-24 ada Ronir de Souza Gonçalves, ini Brazil, 16 Agustus 1990 artinya 35 tahun. Yang ke-25 adalah Giancarlo Rodriguez, 14 Januari 1994, 34 tahun. Nah, kita akan lihat apakah dari 25 pemain asing ini ada yang nyangkut ke tim Liga 1 atau Liga 2 enggak nih. Nah, itu akan kita lihat nanti nih ya. Ditunggu aja deh. Dari Persib Bandung, ini kemarin banyak banget yang tanya nih, Bang, itu kok Maklok nggak ada di susunan pemain? Bukannya udah kelar sanksi komdisnya? Oke, kita akan bahas dan bacakan sanksi komdis buat Maklok per tanggal 28 September kemarin. Nah ini ya, sanksi tambahan larangan hukuman bermain selama sebanyak 2 pertandingan sejak peraturan ini dibuat. Nah, peraturannya adalah kartu merah langsung dalam sebuah pertandingan itu hukumannya absen 1 pertandingan kan? Jadi kalau ada tambahan 2 pertandingan ya otomatis 3 laga absen dong. Sementara Maklok itu kena kartu merahnya lawan Persija. Usai lawan Persija, Persib itu udah main 3 kali lawan Madura, Persebaya, dan Persik Kediri yang harusnya hukuman Maklok ini udah kelar. Itu betul sekali. Tapi kenapa kami nggak memasukkan nama Maklok di line up maupun cadangan? Sebab ketika kami membuat berita ini, berita prediksi pertandingan itu, Boyan Hodak udah bilang Maklok minta izin ada urusan, tapi nggak tahu juga nih berapa hari, katanya sih sekitar 2-3 hari. Tapi kalau nanti di pertandingan lawan Semen Padang Maklok sudah ada, ya berarti dia udah kembali dari izinnya gitu loh. Kenapa kemarin kami nggak memasukkan nama Maklok di line up maupun cadangan? Karena memang Makloknya lagi nggak ada gitu loh, paham ya? Jadi maaf ya kalau yang nggak paham atau mungkin salah paham.